Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Guntur Alwafid NIM 235003154. Saya di sini akan membuat struktur gedung 3 lantai menggunakan SAP 2000. Eh, Langkah pertama kita membuka SAP-nya. Kolom di mana kolom memiliki tangan yang memiliki tangan itu adalah berbagai kaki itu kan. Jadi kita kuat kalau kita lihat itu berapa kaki itu adalah besaran berapa gaya yang diberikan untuk membuat struktur informasi yang tepat. Nah, pada ada yang pengakuan ada yang tersebut diberikan ekstasi interaksikan berbagai informasi sejauh ya informasi sejauh karena oleh gaya gaya seperti kuasi ungkapan dari kuning di sini dan kuning sejauh ini sebesar kami itu ini kita tahu sekarang sejauh nah kalau gaya ini karena ini lepas maka tanggal ini pastinya dia bergerak kiri dia juga bergerak kiri kanan dia bergerak kiri dia bergerak kanan terus ya maka disebut dengan pertanyaan tertentu pertanyaan tertentu seperti ini dari sini dari sini dari sini ya lalu akan seperti itu dan pertanyaan seperti itu ya tapi kan ini waktu ya ini sejauh waktu berarti waktu itu kan berjalan dari 0 detik 1 detik 2 detik 3 detik 4 detik ya nah ketika ini berjalan masih 1 detik sini 2 detik 3 detik sini 4 detik sini 4 detik sini nah untuk mengisi ke arah yang waktu akan bergerak kanan oleh kiri kanan kiri akan tidak seperti ini kanan ke kiri terus ini kanan lagi ini kiri lagi ini kanan lagi kiri lagi kiri kan nah responnya itu tergantung sinusoidal jadi kurvanya kurva sinusoidal jadi kalau misalnya kita ingin tahu berapa responnya persamaannya adalah ya sama dengan apa ada ya. Nah, untuk pertama-tama kita bukan new model ininya betul kayak BC. Nah, dikarenakan saya ingin membuat gedung 3D, ah, kita pilih yang 3D frames. Nah, untuk open frame-nya, untuk open frame dimensinya ini sesuaiin dengan di PDF 3 2 3 ini 4 ini 5. Yang untuk section propertinya di file saja. Oke. Nah, lalu lawan pertama muncul seperti ini. Lalu kita ke define material untuk mengubah materialnya. Nah, di sini kan udah ada 4000 PSI. Kita modify show material. Nah, kita ubah namanya menjadi 30 MPa. Lalu ini di nmm per C. Ininya kita sesuaikan dengan yang di PDF. Nol, nol, lima, tujuh, enam, empat. Nah, untuk spesifikasi spesifik concrete compression strength FC frame-nya kita ubah menjadi 30 MPa. Oke, lalu kita add copy material lagi di 25 MPa. MP. Nah, untuk ininya weight and mesh engineering property datanya kurang lebih sama, yang beda di eh, FC prime-nya kita ubah di 25. Oke, lalu kita add material neo quick. Nah, di sini kita ganti ke rebar ini ASTM 615 bit 60. Oke, lalu kita modify ini, kita ganti menjadi BJTS TS TS 420 420. Oke. Untuk menurut velocity E-nya kita ubah di 200.000.
Nah, untuk other property for rebar materialnya kita ubah di 420, FY-nya 420, FU-nya 525, FYE 420, ini 525. Oke. Nah, sudah seperti ini untuk define materialnya. Oke. Lalu kita selection property frame section. eh untuk ini untuk mendefinisikan penampang yang akan digunakan. Kita add new property. Kita pilih concrete. Oke, concrete rectangular. Di sininya, dan di sini kita buat di BJ di balok 30/60, untuk ininya di 25 MPa, ini 0,3, 0,6, ini 0,3. Untuk di momen inersi about axis-nya yang balok itu di 0,35. Oke, lalu concrete transformation-nya kita ubah menjadi beam. Oke, nah untuk ininya seperti ini. Lalu oke. Nah, sekarang kita membuat kolomnya. Kolomnya itu add copy property K 40/40. Lalu materialnya di 30 MPa. 0, depth-nya 0,4. 0,4. Set modifier-nya kita ubah. Kalau kolom itu di of moment inersi, moment of inertia about to axis-nya di 0,7. Lalu yang ketiganya di 0,7 juga. Oke, oke, informasinya kita ganti menjadi kolom. Eh, itu tidak ada yang diubah. Lalu oke. Untuk beamnya kita buat buat tiga ukuran. eh itu ukuran di B 25/40, 25/50 dulu. 50. Ini di 20 di 3 di 25 MPa benar. Lalu yang ganti 0,5, 0,25. Set modifier oke. Concrete insulation oke. Lo klik oke. Dan untuk yang di B 25/40-nya kurang lebih sama. Oh, salah. Per 40 kurang lebih sama. Yang diubah ininya saja. 4,25 oke. Nah, untuk frame propertinya sepertinya seperti ini. eh Lalu, nah untuk ini lalu kita di oh, oke. Nah, ini di define terus define section property, lalu di mana area oh ini area section, add new. Ini kita dikasih di 13 cm. Nexaltin betul ini di 25 MPa. Dan ininya di thickness-nya di 0,13. Membrane dan bending sama 0,13. Oke.
Lalu oke, seperti itu. Ya, untuk modifikasi grade strukturnya, langkah yang berikut yaitu kita klik kanan grid data, lalu di modify save system. Ini untuk di sini langkah pertamanya kita display grid S-nya di spacing. Nah, untuk spacingnya kita ganti yang S grid datanya di 6,9 nomor satu, dan grid A dan grid B-nya di 4,7. Lalu spacing yang grid data Y-nya nomor satu kita ganti di 3,8, yang nomor dua di 5,7, nomor tiga di 2,8. 2,8. Nah, kurang lebih seperti ini, dan grid Z-nya sama. Lalu kita di eh, baik, glue to grid lines. Nah, setelah selesai, kita pencet OK. Nah, udah seperti ini kita OK. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita mengaplikasikan penampang pada model. Kita ubah ininya di set di XY. Nah, untuk di XY, kita sesuaikan dulu baloknya. Untuk balok ini, kita assign frame. Oh, salah. Bentar. Assign frame section. Nah, untuk balok ini kita di 3060. Nah, untuk di sini kita di dua. Nah, untuk ini kita di 25. Nah, untuk ininya kita di model balok B25 per 40, per 50. Oke, dan ini disamakan dengan balok yang 60, 30 per 60. Nah, kurang lebih seperti ini untuk jenis materialnya. Nah, lalu langkah berikutnya adalah untuk mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk balok anak. Nah, lalu kita klik di sini, edit, lalu replay kit. Dah, ini DX kita satu. Oke, benar nomor satu. Lalu oke. Nah, untuk yang seperti yang sebelah kanannya kita di edit kembali, replay kembali. Ini 0. Oh, min 1,9. Yang satu. Lalu oke. Nah, untuk ini seperti ini. Eh, Sebentar.
Oke. Nah, untuk langkah berikutnya, untuk membuat balok anak yang lain bisa dilakukan dengan cara ini nih, seperti itu. BIM 40, oh, betul. Ingat, ini ganti kita di continuous, law of BIM, dan law of BIM-nya kita satu, ini R, oke, kita ya lihat di balok anak seperti ini. Nah, oke, seperti ini kurang lebih. Oh, ya, kurang lebih seperti ini. Ah, eh untuk menggabungkan kedua balok seperti balok ini. Oh, nah kita, oh sorry, terlihat pada gambar di sini balok anak yang terbesar di antara grid grid AB dan grid 32 23. Nah, kita membuat maka klik dengan balok sejajar. Bentar. Nah, untuk ini, bentar. Jadi, ininya di X ketik itu seperti ini. Oke, kita membuat balok anak. Nah, yang lebih seperti ini. Nah, untuk menggabungkan kedua balok tersebut, eh untuk menggabungkan kedua balok tunggal yaitu kita klik ini, lalu di edit, edit lines, join frames, lalu ini juga sama, edit line, eh edit line, join frames, oke. Setelah itu, jadi sesuaikan pada balok anak 34 ini, eh kita nah ini batangnya kita ubah menjadi side frame, frame section. Jadi B 25/40. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, untuk material batang-batangnya. Langkah berikutnya adalah mengaplikasikan plat-plat lantai dengan sketsa awal di +4, +4. Nah, di +4.
Lalu kita pilih ini draw rectangular area elemen, lalu ini 13 cm betul. Nah, untuk eh, displaynya kita pilih file object, section. So, oke. Nah, kita buat seperti ini per balok ya. Oke, untuk waktu kita mulai di eh elevasi 12 saja. Nah, oke. Kita buat per balok. Nah, seperti ini. Lalu kita harus cek pemodelan. Nah, untuk ini, tampaknya ini masih eh, menyatu. Untuk memindahkannya itu terlihat panel plat yang ditinjau tidak patah, sehingga setiap balok ini akan berpengaruh terhadap distribusi bobot ke balok. Oleh karena itu kita harus membagi panel plat tersebut menjadi 4 bagian. Itu klik dua panel tersebut, lalu eh, edit areas, eh, edit areas. Nah, untuk kalau ini dua dua, oke sih, itu lalu oke. Nah, langsung bisa seperti ini. Nah, penanggungan plat tidak bisa kan sudah tepat, namun balok yang plat lantai hanya baru dimodifikasikan pada elevasi plus 12 di X, elevasi X plus 12. Langkah yang harus dilakukan untuk memilih semua batang plat, diaplikasikan semua, kemudian blok semua, lalu eh, edit, replicate. Nah, di sininya 0, lalu di Z-nya kita eh karena kita mengerjakannya di lantai di elevasi 12, kita di sini min 4, ininya 2, nomornya 2, lalu klik OK. Dari di kanan kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, selesai. Kemudian kita kembali lagi di set X ya. Nah, untuk elevasi 12, eh, dikarenakan di atap ya terdapat lubang lubang seperti ini, seharusnya itu tertutup, sehingga kita perlu memodifikasi bagian tersebut dengan mengubahnya konfigurasi belok anak dan plat lantai seperti cara-cara yang sudah dijelaskan sebelumnya, kayak seperti ini. Salah ini, oke.
Nah, udah seperti ini. Nah, setelah setelah pemodelan balok dan plat lantai telah selesai, langkah berikutnya adalah mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk kolom sesuai dengan disketsakan di awal dengan memilih eh di set XZ. Nah, seperti ini. Lalu kita klik batang yang akan diubah. Nah, diubah ini. Oke. Lalu eh jadi asik frame, frame section. Nah, untuk kolomnya kita udah membuat tadi yang di pertama kolomnya itu 40 per 40. Lalu oke. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk menyamakan lagi yang di lantai bawahnya, kita klik kembali baloknya. Menjadi B25 per 50. Samakan dengan yang atas 50. Dan untuk ini sebentar, samakan dengan atas yaitu 30 per 60. Oke. Nah, kira-kira untuk tampak dari samping seperti ini. Dan untuk material-materialnya. Nah, lanjut langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan type perletakan. Perletakan pada struktur akan sangat menentukan hasil analisis dan desain penampangnya. Oleh karena itu, kita harus tepat dalam mendefinisikan tipe peletakan yang akan digunakan. Dalam kasus ini, dibuat struktur beton bertulang dengan menggunakan peletakan jepit dengan cara mengklik semua peletakan pada model sebelumnya, ubah tampilan XY, kita ubah menjadi tampilan XY pada elevasi 0. Oke, elevasi 0. Nah, seperti ini elevasi 0. Lalu assign, oh kita klik semua, kita blok semua. Lalu assign, eh tuh restrain. Nah, untuk rotasinya kita checklist semua dan untuk fast restrainnya kita pilih yang ini. Lalu oke. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk di elevasi 0 ya. Lalu kita kembali lagi di nah, untuk mendefinisikan diafragma eh, dalam analisis perlu didefinisikan setiap lantai sebagai lantai yang kaku sehingga deformasi yang akan terjadi dalam setiap lantainya menjadi seragam. Langkah yang harus dilakukan adalah define, define, lalu join constraint, uh, it new constraint, di sininya kita membuat sebentar global dia satu. Nah, udah baik seperti ini. Lalu kita add new constraint. Sebentar. Oh, sepertinya salah. Kita delete kembali. Nah, kita lupa ubah ininya. Kita fragment, add new, satu, oke.
Kita buat tiga. Dua, oke tiga. Nah, setelah mendefinisikan semuanya, eh, kemudian yang harus dilakukan adalah mengaplikasikan pada model di setiap lantai dengan cara seperti sebentar, kita oke dulu. Dengan cara blok setiap lantai setiap lantai. Oke. Lalu aside join. Lalu kita pilih constraint, pilih diap 3 karena kita di elevasi 12. Diap 3 lalu oke. Nah, kita lanjut ke elevasi 8 dan 4 seperti yang tadi. Constraint diap 2. Oke, blok semua. eh oh, join constraint diap 1. Oke. Nah, untuk itu ada seperti ini, eh hmm, seperti tampilannya untuk munculnya warna hijau titik seperti ini di setiap sudut titik hijau seperti ini di setiap join. Hmm. Nah, untuk hasilnya sekian seperti ini. Untuk di tahap presentasi tugas kali ini kita sudah sampai di tahap seperti ini. Ya udah, kita ubah dulu. Nah, untuk hasil akhir di tugas kali ini seperti ini ya. Nah, ini. Baik, sekian dari saya, eh, dari tugas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teh di run, tuh Ah, tadi run, acan teh can dicantumkan beban oge karek nya struktur nauk. orang ngajian video nampak. Lobang kayak pasti.